Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah biosinyal. Kali ini kita akan mempelajari kemotaksis. Berbicara tentang kemotaksis, artinya kita perlu memahami minimal yang utama adalah definisinya. Kemotaksis. Taksis itu pergerakan, ya, bergerak. Kemo berkaitan dengan bahan kimia, ya. Dan ini yang akan kita bahas juga berkaitan dengan nutrien. Nutrien taksis artinya juga pergerakan sesuatu, ya, entah itu sel, organisme, atau apapun itu, dan itu dipengaruhi oleh adanya nutrien. Nah, karena nutrien maupun chemical compound di sini ya secara umum merupakan bahan kimia, ya, nutrien juga kan bahan kimia, maka kita sebut sebagai bagian dari chemical signaling. Oke. Kita akan bagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama tentang pendahuluannya, ya. Nah, pendahuluan ini ringkas, yang penting kita tahu kemotaksis itu apa. Yang kedua, kita akan lebih dalam mempelajari apa yang terjadi pada bakteria atau di makhluk hidup lain, organisme lain seperti Dictyostelium viscoideum, atau ini sejenis amuba atau ragi. Bisa juga terjadi pada manusia, ya, seperti yang bisa kita lihat pada leukosit, ya, pergerakan leukosit di sel darah kita. Tadi sudah disampaikan di awal, artinya pergerakan sel atau organisme atau apapun itu, misalkan tadi leukosit, ya kan, amuba berarti organisme, bakteri juga organisme, yeast juga. Pergerakan-pergerakan mereka itu dipengaruhi oleh keberadaan senyawa kimia. Tidak hanya keberadaan senyawa kimia, tapi juga konsentrasinya, intensitas dari bahan kimia tersebut. Pergerakannya bisa mendekati sumbernya maupun bisa menjauhi sumbernya. Kemotaksis bisa kita lihat pada berbagai organisme dan juga laku atau peran dari suatu organisme tersebut. Sebagai contoh, pada organisme prokariota, mereka bisa mendeteksi adanya makanan, sumber makanan. Kalau ada sumber makanan, ya, organisme prokariota ini akan mendekati. Atau yang kemarin kita pelajari tentang yeast mating, bagaimana yeast bisa melakukan perkawinan, ya, ingat faktor alfa, faktor A juga, itu kan merupakan senyawa kimia yang awalnya berjauhan. Satu sel mengirimkan sinyal faktor alfa misalkan, yang sel yang lain yang dia punya faktor A, dia mendekati. Kenapa? Karena sudah ada sinyal faktor alfa. Atau bisa juga berkaitan dengan fungsi leukosit, seperti pada neutrofil yang bisa mendeteksi adanya infeksi. Misalkan di tubuh kita ada luka atau ada infeksi, maka sel darah neutrofil ini dia akan mencari sumber masalahnya, sumber infeksinya. Nah, di situ mereka akan menyerang si sumber infeksi. Lalu bisa juga terlihat pada peristiwa penyembuhan luka, ya, prinsipnya sama. Jadi kalau ada luka berarti ada sumber infeksi. Nah, di situ ada proses penyembuhan yang mekanismenya menggunakan kemotaksis. Dalam sel saraf juga berlaku demikian. Ada yang namanya bagian akson, ya. Ternyata
akson ini juga pergerakannya dipengaruhi oleh chemical compounds. Dan bisa juga dilihat pada perkembangan sel, ya, khususnya pada perkembangan embrio di tahap yang metazoa ya. Nah, itu migrasi selnya, migrasi komponen-komponennya itu dipengaruhi oleh sinyal-sinyal kimia. Bahkan di dalam sel tersebut ya, bagaimana pembagiannya, terus kenapa membelah, ya, itu dipengaruhi oleh sinyal-sinyal kimia yang ada di dalam sel. Atau bisa juga kita lihat pada organisme-organisme lain atau sel lain yang dia memiliki mobilitas yang tinggi, highly motile. Nah, ini yang sudah familiar kita pelajari, ada yang namanya organisme flagellata misalkan, ya. Artinya di bakteria ada organisme yang memiliki cambuk, ya. Di sini dilihat banyak cambuk, dan flagel inilah yang digunakan untuk membantu pergerakan si sel. Pergerakannya bisa macam-macam, bisa mendekati senyawa kimia tersebut, ya, artinya dia senyawa kimianya berfungsi sebagai atraktan, sebagai penarik yang awalnya jauh, terus dia mendekati, atau sebaliknya, dengan adanya senyawa kimia tersebut malah si sel ini akan menjauhi, artinya si senyawa kimia tersebut berfungsi sebagai repellent. Repellent ini dia memberikan sinyal kepada si bakteri untuk menjauh. Menjauh kemana? Ke yang konsentrasinya lebih rendah. Di sini. Pada bakteri, pergerakan dari bakteri ini sangat dipengaruhi oleh substrat. Kalau sudah ada substrat, entah itu konsentrasinya berapa, akan memberikan sinyal kepada bakteri, lalu bakteri ini akan memberikan sinyal kepada flagellanya untuk bergerak ke arah mana. Sebagaimana di sini dicontohkan, ya, ada atraktan, dia bisa bergerak mendekati sumber senyawa kimia ini. Nah, di flagella sendiri yang merupakan struktur khusus untuk pergerakan di bakteria, ya, atau di bakteri, misalkan ini contohnya adalah di E. coli. Nah, ini ada filamennya, bagian filamen berupa rambut. Nah, ini tertanam pada membran bakterinya, tertanam di antara membran luar dan membran dalam. Ya, kita tahu di tengahnya di sini E. coli ada yang namanya lapisan peptidoglikan. Nah, inilah yang berfungsi membantu si E. coli untuk bergerak mendekati atau menjauhi senyawa kimia tertentu. Kalau ada makanan, E. coli akan bergerak dibantu dengan flagellanya. Kalau ada musuh misalkan atau yang tidak disukai, maka dia akan bergerak menjauh. Ternyata pergerakan si flagella ini kan dipengaruhi oleh keberadaan senyawa kimia. Senyawa kimia bisa macam-macam, ya, bisa asam amino atau gula atau dipeptida. Ya, kalau ada senyawa-senyawa kimia tersebut, maka akan ditangkap oleh siapa? Oleh si reseptor. Oleh si reseptor. Nah, reseptor ini pasti spesifik terhadap senyawa kimia tertentu. Kalau ada asam amino misalkan, nah, dia spesifik pada asam amino tersebut. Kalau ada gula, berarti reseptornya spesifik pada gula tersebut. Dan berbagai jenis senyawa kimia yang lain. Nah, kalau sudah masuk
ditangkap oleh reseptor, maka reseptor ini akan mengirimkan sinyal ke kompartemen yang lain, lalu memberikan aba-aba kepada flagel untuk bergerak, entah itu menjauhi atau mendekati. Pergerakan flagel tadi kan dipengaruhi oleh adanya sinyal, dan ternyata transduksi sinyal yang terjadi pada makhluk hidup, contohnya di bakteria, itu dipengaruhi oleh adanya fosforilasi. Sebagai contoh di sini ada pergerakan yang dipengaruhi oleh atraktan. Ada senyawa kimia yang menarik si sel ini. Maka apa yang terjadi? Atraktan ditangkap oleh reseptor. Nah, reseptor ini akan mengaktifkan bagian proteinnya di sini, histidin, ya, memberikan fosfor, artinya ada fosforilasi, ya. Nah, lalu yang sudah diaktifasi, yang sudah diberikan fosfor ini, dia akan memberikan sinyal untuk mengaktifkan si flagel. Sampai sini jelas ya. Jadi pertama ada reseptor yang dia bertugas untuk menangkap senyawa kimia tertentu, entah itu atraktan atau repelen. Ya, dari situ ada mekanisme fosforilasi yang berfungsi untuk mengaktifkan, memberikan sinyal kepada si flagel untuk bergerak. Kalau ada atraktan berarti kemungkinan besar akan mendekati senyawa kimia tersebut. Jadi si flagel digerakkan untuk mendekati sumber senyawa kimia atau menuju ke arah konsentrasi yang lebih pekat. Bagaimana dengan senyawa kimia yang lain? Fungsinya berkebalikan dengan atraktan. Perbedaannya ternyata kalau senyawa kimia itu berfungsi sebagai repellent, ya, senyawa kimia tersebut akan meningkatkan aktivitas reseptor. Kalau sudah masuk, ditangkap, reseptor kemotaksis ini akan diaktifasi. Protein yang ada di reseptor dan dia diaktifasi ini dikenal dengan protein A, ya, kemotaksis ini, ya, kemotaksis A, yang juga memiliki nama lain histidin protein kinase, berikatan dengan reseptor kemotaksis dan juga protein, kompleks protein yang lain, yaitu kompleks protein, ya, kemotaksis W. Oke. Kalau sudah ada menangkap repellent, ya, akan terjadi otofosforilasi. Ada otofosforilasi, artinya, ya, mentransfer fosfat ke residu aspartat, ya, yang kita kenal dengan kemotaksis Y, dan inilah yang nanti akan memberikan panduan, memberikan sinyal kepada si flagel, dia bergerak searah jarum jam. Lalu si CY ini yang sudah difosforilasi akan dipisahkan antara fosfor dengan kompleks proteinnya oleh CZ menjadi bentuk awalnya CY. Bagaimana kalau senyawa kimianya itu berupa atraktan? Kalau repellent ini si reseptornya akan diaktifasi, ternyata kalau atraktan, ya, reseptornya malah diinaktivasi atau diturunkan aktivitasnya. Kalau diturunkan aktivitasnya, maka akan menurunkan juga aktivitas si
protein kinase A, ya. Histidin protein kinase atau CA. Artinya apa? Artinya si CY-nya ini dia tetap aja tidak difosforilasi. Kalau tidak difosforilasi, maka dia akan mengirimkan sinyal kepada si flagel untuk bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, jelas perbedaannya ya. Kalau repellent dia mengaktifkan reseptor dan lalu akan menggerakkan flagel searah jarum jam. Nah, kalau si atraktan dia akan mendeaktivasi atau menurunkan aktivitas dari reseptor lalu akan mengirimkan sinyal kepada flagel untuk bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Ini penjelasan lainnya ya. Jadi tadi CA ini merupakan kompleks histidin kinase yang bisa melakukan otofosforilasi, nanti akan diberikan kepada CY, ya kan, fosfornya akan diberikan ke CY, lalu dari CY ini akan menurunkan afinitas. Ya, kalau ada fosfo CY yang awalnya diberikan dengan CA, kalau sudah ada fosfonya maka akan menurunkan afinitas atau daya keterikatannya dengan si CA, sehingga si CYP-nya ini dia akan lepas. Kalau sudah lepas, nanti akan berdifusi menuju flagella. Lebih khususnya ada yang namanya flagella switch protein atau FLIM. Nanti dengan regulasi allosterik akan menginduksi si flagel untuk bergerak sesuai dengan arah jarum panjang jam. Kebalikannya, kalau senyawa kimianya itu tadi yang dicontohkan adalah atraktan, maka akan menurunkan aktivitas si kinase atau menghambat aktivitas kinase CA protein ini, ya, lalu mengganggu produksi phosphorylated CY. Nah, lalu akan mengirimkan sinyal kepada flagel untuk bergerak berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, pada kemotaksis bakteria juga terjadi mekanisme yang disebut adaptasi. Sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, mekanisme adaptasi pada kemotaksis bakteria ini ternyata dipengaruhi oleh reaksi kimia yang disebut metilasi atau pemberian metil CH3 yang dilakukan oleh CR. Nah, metilasi ini dia akan mengaktifkan kompleks reseptor sehingga si CA ini akan melakukan otofosforilasi. Selanjutnya akan memfosforilasi si CY. Nah, fosforilated CY ini akan memberikan sinyal kepada flagel untuk bergerak searah jarum jam. Kebalikannya, kalau ada senyawa kimia berupa atraktan, nah, atraktan ini akan memberikan sinyal kepada CB. Nah, CB ini akan melakukan demetilasi atau pengurangan CH3. Nah, kalau ada pengurangan CH3, maka si kompleks reseptornya ini akan diinhibisi atau diturunkan aktivitasnya. Oke, jelas ya? Peristiwa metilasi maupun demetilasi. Nah, ini gambaran yang lebih jelas. Jadi kalau ada senyawa kimia, kita sebut ligan lah ya. Ligan itu ditangkap oleh reseptor. Ya, di bagian reseptor ini ada bagian yang bisa dimetilasi. Kalau terjadi metilasi,
berarti si reseptornya aktif. Tapi ketika ada ligan dan ligannya itu berupa atraktan, justru akan memberikan sinyal, ya, akan mengubah konformasi si reseptor ini supaya tidak aktif. Dengan cara apa? Dengan melakukan demetilasi. Pada kemotaksis ternyata dipengaruhi juga oleh PI3K dan PTEN. PI3K kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau PTEN itu adalah fosfatase entensin homolog. Jadi ketika ada sel terpapar dengan senyawa kimia berupa kemoatraktan, maka ada mekanisme yang dipengaruhi oleh PI3K dan PTN. Kesetimbangan antara PI3K dan PTN ini akan menentukan pergerakan si flagel. Ke arah manakah bergerak akan dipengaruhi oleh konsentrasi si PI3K dan PTN. Contoh yang lain adalah kemotaksis yang terjadi pada amuba. Ini biasanya dibutuhkan oleh amuba untuk survival. Misalkan dia untuk makan, untuk mendapatkan makanan, kan bentuk survivalnya dia untuk nyari makan kan? Ya, mekanisme yang berupa kemotaksis. Jadi kalau dia gagal untuk bergerak, artinya dia gagal untuk hidup, untuk mendapatkan makanan. Nanti pergerakannya bisa melibatkan pseudopodia, ya, polarisasi, dan yang paling utama pada mekanisme kemotaksis di amuba ini, ya, dia melibatkan yang namanya CAMP, induced chemotactic signaling. Pada amuba, kemoatraktan akan meningkatkan konsentrasi cGMP. Penelitian pada Dictyostelium discoideum, kemoatraktan bisa berupa CAMP atau asam folat, ya. Misalkan CAMP ini, maka dia akan diikat oleh reseptor yang disebut kemoatraktan reseptor, CAMP reseptor, ya, lalu akan mengirimkan sinyal dalam si amuba, lalu dia akan mempengaruhi pergerakannya kemana. Nah, si cGMP ini yang tadi ditingkatkan dengan adanya si kemoatraktan merupakan regulator utama pada fungsi miosin. Pada sel eukariot, kemotaksis bisa juga dilihat pada mekanisme pengaturan sitoskeleton. Jadi sitoskeleton yang ada di sel itu, ya, pengaturannya melalui mekanisme kemotaksis. Ada sinyal-sinyal kimia yang dilepaskan dan itu mempengaruhi pergerakan bagian-bagian sitoskeletonnya itu nanti bentuknya seperti apa. Nah, kemarin pas kita membahas pengaturan skeleton, ada yang disebut protein efektor, ya. Protein efektor ini kan yang akan mengatur bentuk si sitoskeletonnya maunya seperti apa. Oke. Dan ini kan merupakan sinyal-sinyal kimia. Atau bisa juga pada peristiwa pembelahan sel. Pada pembelahan sel yang juga dipengaruhi oleh protein efektor, dia akan mengatur pembelahan selnya mau seperti apa, mau dihentikan atau tidak, dan juga si protein efektor ini juga akan mempengaruhi metabolisme seluler di sel tersebut. Selain bakteri dan amuba, kemotaksis juga bisa kita lihat pada peristiwa
mating atau perkawinan di yeast. Sebagaimana saya sampaikan di awal, sebagai contoh ada yeast yang punya mating type alpha. Maka si yeast ini dia akan mengeluarkan sinyal kimia berupa alpha faktor. Alpha faktor ini akan ditangkap oleh si yeast cell yang punya mating type A, terima. Nah, artinya ketika si alpha faktor ini dilepaskan, maka si mating type A, ya, si yeast cell ini menjadikan si alpha faktor ini sebagai atraktan, oke ya, sebagai ligan yang nanti dia bisa tangkap oleh reseptor. Dia akan mendekati si alfa, lalu si A ini akan mengeluarkan faktor A-nya. Nah, lalu kalau sudah keluar si faktor A-nya ini, si yeast cell tipe alfa ini juga akan mendekati, ya, dan menangkap si faktor A. Ini contoh kemotaksis di eukariot mamalia, ya. Perhatikan gambarnya. Jadi peristiwa fagositosis, bagaimana sel memakan, ya, nutrien atau apapun, pergerakannya dipengaruhi oleh kemotaksis. Ini bagian-bagian apa yang penting untuk menangkap si nutrienkah ini atau apapun yang ditelan oleh si sel mamalia ini? Ternyata ada yang namanya pseudopod, ya, dan ini yang akan melahap si senyawa kimia tersebut. Untuk merespon kemoatraktan, ternyata sel juga melakukan reorganisasi. Jadi bentuk selnya itu berubah. Kalau sel berubah berarti apa? Ada redistribusi sitoskeleton yang ada di dalamnya. Ya, ada yang bentuknya seperti ini, atau juga bentuknya seperti ini, dan lain sebagainya, bergantung pada kemoatraktan yang dideteksi oleh si sel. Contoh yang lain untuk kemotaksis adalah pada leukosit. Jadi leukosit, nah, mungkin yang lebih jelas di sini. Contohnya neutrofil. Pada neutrofil, kemotaksisnya dipengaruhi oleh sinyal-sinyal kimia yang dilepaskan atau diproduksi dari peristiwa infeksi. Sebagai contoh, kalau sudah ada infeksi, terjadi infeksi, maka si neutrofil ini akan teraktivasi dan dia akan menuju ke sumber infeksi. Nah, peristiwanya kalau dia jauh dari sumber infeksi, tapi kan dia mengetahui, ya, ada atraktannya, ya, maka dia akan mendekati sumber atraktan tersebut dengan menggelinding, ya, terikat pada bagian endotelial di blood vessel ini, pada pembuluh darah, ya, terikat oleh reseptor endotelial, lalu menuju ke sumber infeksi. Dan neutrofil merupakan yang respon pertama, ya, bagi tubuh kita untuk melawan infeksi. Makanya kalau ada infeksi terus ada neutrofil, ya, dia akan melawan. Bukti fisiknya adalah terjadi inflamasi, bisa terjadi pembengkakan, atau juga bisa terjadi peningkatan suhu tubuh. Ini gambaran yang lain tentang migrasi
leukosit pada intinya sama, ya, dipengaruhi oleh adanya kemoatraktan. Kalau ada kemoatraktan, maka si leukosit ini dia akan menuju si sumber infeksi dengan menggelinding, ditangkap oleh si reseptor sampai menuju ke bagian yang terinfeksi. Setelah masuk ke bagian terinfeksi, maka dia bisa berfungsi sebagai makrofag, ya, artinya dia bisa menangkap atau memakan si sumber infeksi tersebut. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.